dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, afdalul jihad, afdal yang paling afdal, yang paling utama, jihad, jihad yang paling utama. Apa jihad yang paling utama? Salat itu jihad, melawan ngantuk. Puasa itu jihad, melawan makan. Haji itu jihad, melawan hawa nafsu mau belanja. Tapi jihad yang paling afdal, kalimatu adlin, kalimat yang adil, inda sultanin jair, di samping sultan, penguasa jair, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Banyak orang yang mampu berkata benar di depan fakir miskin. Banyak orang yang sanggup berkata lurus di masjid, tapi tak banyak yang sanggup berkata hak di depan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kalau kita jujur di masjid, tak ada orang sakit hati. Kalau kita bicara lurus di depan fakir miskin, orang jompo, tak ada orang tersinggung. Tapi kalau sudah di hadapan penguasa yang zalim, tersinggung dia, bisa jadi langsung action, ditangkapnya, dipenjaranya, dibunuhnya. Tapi bisa juga dengan cara yang halus. Kita tak dibunuhnya, kita tak ditangkapnya, tapi dibunuhnya pembunuhan karakter. Bunuh. Nah, jadi zaman sekarang mungkin tidak dibunuh orangnya, tapi karakternya dibunuh. Dibully dengan pasukan khusus di sosial media. Habib sekarang sedang diserang. Antum baca itu, tulisan-tulisan, komen-komen, bisa komen tuh serentak dia. Siapa itu punya kerja? Ada orang-orang yang memang dibayar untuk membunuh karakter. Shock terapi, membuat orang takut. Jadi orang takut untuk bersuara kebenaran. Jadi ini sudah disampaikan Nabi 14 abad yang lalu. Antum pulang ke kampung setelah kuliah, membuka kajian Riyadhus Shalihin di masjid di surau. Waktu antum bicara tentang sholat, orang tak tersinggung. Bicara tentang puasa sunat, orang tak tersinggung. Tapi ketika antum bicara tentang pemakaian duit haram, tentang riba, tentang riswah, Pak Kades mulai sakit hati. Susah antum ngurus KTP, susah antum ngurus surat tanah, susah antum mau dapat izin mendirikan sekolah. Kenapa? Karena orang sudah tersinggung. Antum cerita tentang keyboard tunggal, Pak Kades itu hobinya. Antum cerita tentang gaple, Pak RW memang itu kesukaannya. Antum cerita tentang laga ayam, Pak RT memang tukang import ayam Bangkok. Akhirnya karena takut tersinggung RT, takut tersinggung RW, takut Kades mengamuk, antum lebih banyak cerita tentang darah haid, darah nifas, darah bisul. Karena itulah pengajian yang paling enak, karena tidak banyak menyinggung orang. Nanti antum menemukan sendiri di lapangan. Memang ada orang cari aman aja. Salah urus-urus itu, payah nanti kita ngurus KTP, akte kelahiran anak kita payah keluar nanti. Ya ada orang terus, karena bagi dia itu jihad. Bahkan afdalul jihad, bukan jihad tapi afdalul jihad. Afdalul jihad
kalimatu adlin inda sultanin jair. Kalimat yang adil. Adil lawan dari zalim. Adil. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya adil. Orang yang memakai trotoar yang mestinya untuk tempat jalan dipakainya untuk yang lain, berarti dia zalim. Orang yang memakai mata yang mestinya untuk menengok Quran dipakai menengok yang haram, zalim. Kalau dipakainya untuk yang dikhususkan Allah, adil. I'dilu, bersikap adillah kamu. Wa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Lawan daripada adil adalah zalim. Kalimatu haq, kalimatu adil. Dalam riwayat lain kalimatu haq. Yang riwayat ini kalimatu adil inda sultanin jair. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan tapi jair, zalim, jahat, aniaya. Sanggup dia mengatakan itu, itu yang paling hebat. Semua nabi-nabi berhadapan dengan kekuasaan. Nabi Ibrahim, Namrus. Nabi Musa, Fir'aun. Nabi Isa, Herodes. Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Kisra dari Persia, Kaisar Heraklius dari Romawi. Tidak ada nabi-nabi itu naik ke atas gunung bersembunyi di balik bukit, berzikir aja, enggak, berhadapan dengan kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini pewaris para nabi, tapi tak pernah berhadapan dengan kekuasaan, nabi apa yang kau warisi? Nabi palsu. Al-ulama warasatul anbiya, berapi-api. Ulama pewaris para nabi. Di antara nabi berhadapan dengan kekuasaan. Sultanin jair. Sultan, orang yang punya kekuasaan namanya sultan. Sampai ke Indonesia berubah, asal punya duit banyak sultan. Sultan itu orang yang punya kekuasaan. Berduit pun kalau tak berkuasa tadi sudah sultan. Jadi banyak kata-kata yang dari bahasa Arab sampai ke tempat kita berubah makna. Asal punya duit, mobil bagus, sultan. Baru mobil punya showroom. Kasih ke artis-artis orang-orang kaya untuk iklan aja itu sebetulnya, bukan punya dia. Dipanggil sultan, penyesatan. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim. Saya termasuk yang tidak pandai mendekat ke kekuasaan. Ada orang yang pandai dia dekat-dekat saya. Karena saya bercakap tak bisa saya pilter-pilter, saring-saring. Takut saya pas ada itu kelepasan, saya silap, dia silap juga. Sama-sama silap. Rawahu Abu Daud. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Wa Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Tapi ada yang bilang nama kitabnya itu Jami' Tirmidzi, Ustaz. Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, podo sami mawon. Samo, kitabnya satu. Sunan karena di dalamnya sunnah. Jami' karena di dalam kitab itu jami'. Jami' mencakup secara semua aspek akidah, fikih, akhlak. Maka disebut dengan jami'. Sahih karena di dalamnya sahih semua. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Wa qala, dan dia berkata. Siapa berkata? Imam Tirmidzi. Hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Imam Tirmidzi setelah dia menyebutkan hadis, disebutkan yang status hadis. Hadisun sahih, hadisun hasan, tafarrada bihi fulan. Dhaif.
hadisun hasan. Hadis ini katanya hadis hasan. Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Habis 3. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf. Dhaif ikhtilaf. Sebagian boleh dipakai, sebagian tak boleh. 195. Kalau tengok dari bab 12. Al-Thani Ashar 12. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, nama dia Tariq bin Shihab Al-Bajalli Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad wada'a rijlahu, kakinya sudah dia naikkan, fil gharzi, ini kuda, di atasnya ada pelana, di kanan kiri itu ada tempat masukkan kaki. Kakinya udah dinaikkannya sebelah, dia udah mau naik ini. Jadi kalau kuda begini, kepalanya di sini, kaki kiri itu di sini, baru nanti kaki kanan itu ke atas. Udah dinaikkannya kakinya. Lalu dia bertanya, ayyul jihadi afdal. Makna kakinya udah naik ke atas tempat kaki itu maksudnya dia sudah mau siap pergi perang. Perang itu naik kuda, bawa tombak, kayak baju besi, udah siap dia udah. Pas mau naik itu ditanyanya, ayyul jihadi afdal. Ini kan mau jihad nih ya Rasulullah, ini jihad ini. Habis itu dia tanya, ada jihad yang lebih afdal lagi dari ini? Qala, Nabi berkata, kalimatu haq. Kalau yang pertama tadi kalimatu adl, kalau yang ini kalimatu haq, kata hak, kebenaran, inda sultanin jair, di sisi, di hadapan sultan, penguasa yang jair, yang jahat, yang zalim, yang aniaya. Ini menunjukkan bahwa dari dulu tuh penguasa itu memang jahat. Jadi kalau ada orang yang terkejut, kenapa penguasa ini jahat Pak Ustaz? Memang dari dulu jahat. Kalau tak jahat tak disebut. Inda sultanin jair. Makanya yang pertama kali dapat naungan di padang mahsyar itu adalah imamun adil. Coba tengok bunyi kalimatnya. Adil. Adil lawan dari zalim. Kalau dipakainya ini untuk menolong umat, adil. Kalau menganiaya umat, zalim. Kalimatu haq, kalimat yang hak, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang jair. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Maksudnya hadis ini ada dalam Sunan Nasa'i. Bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Ustaz, kemarin kami dengar ada yang bilang kalimatu haq inda sultanin jair. Ada pula yang mengatakan kalimatu adl inda sultanin jair. Kedua-dua riwayatnya benar. Kalimatu adl ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmidzi. Kalimatu haq ada dalam Sunan Nasa'i. Ingat anak. Rupanya baru dikaji subuh. Kalimatul adl Tirmidzi, Abi Daud. Kalimatu haq Nasa'i. Balik ke rumah, yang mana yang adil, yang mana yang hak, yang mana yang Tirmidzi, yang mana. Makanya orang belajar hadis itu cari mana yang paling kuat ingatan anak itu yang masukkan ke hadis. Kalau dia kuat analisa, masukkan ke fikih. Kalau kuat menghafal, masukkan ke hadis. Kita kan kalau punya anak nampak itu, ini kemana kuat. Ini kuat hafalan, tak terlalu kuat analisa, masukkan ke hadis. Ini kuat, susah ingat-ingat. Tapi kalau mau analisa tajam dia, fikih.
situ dia. Jangan salah pasang. Imam Nawawi menjelaskan kata yang sulit. Al-gharzu bi ghainin mu'jamah, dengan huruf ghain mu'jamah betitik. Kalau tak betitik ain, kalau betitik ghain. Maftuhah baris atas gha, summa ra sakinah ghar, summa zai gharzu. Wa huwa artinya rikabu kuril jamal, rikab tunggangan, kur al jamal pada onta, idza kana min jildin, terbuat dari kulit. Dibuat kulit itu begini bentuknya, disangkutkanlah kaki di situ. Kulit kanan kiri besi gini, besi. Di besi inilah dimasukkan kaki. Jild au khashab, atau terbuat dari kayu untuk tempat kaki. Kalau naik kuda tak ada tempat kaki, takut jatuh kaki. Waqila, ada pula pendapat lain mengatakan la yakhtassu, tidak hanya khusus bijildin, kulit, wa khashab, dan kayu. Tidak hanya khusus kulit dan kayu, terbuat yang dari lain juga bisa disebut namanya al-gharzu. Gharzu. Siapa nama anak kau? Gharzu. Kenapa? Tak tahu, pas baca Riyadhus Shalihin suka aku nengoknya gharzu. Itu artinya tempat kaki naik kuda. Gharzu. Berikutnya hadis yang ke-196. Al-Thalith Ashar. Kalau ditengok di bab ke-13, bab nomor 13. An Ibni Mas'udin, Ibnu Mas'ud. Tapi kalau disambung an ibni, bukan an ibni, an ibni, namanya hamzah wasol. Alhamdulillah. Tapi kalau sambung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kemana perginya? Namanya hamzah wasol. Wasol sambung. Kalau bersambung hilang, dia tak berbunyi lagi. Alhamdulillah. Pas nyambung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jangan nanti balik kampung suruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Siapa itu? Itulah yang ngaji sama Ustaz Somad di Riyadhus Shalihin itu. Ditanya, salah bacaan kau nih? Saya dari Fakultas Peternakan. Mana pula diurus orang mau peternakan, mau pertanian? Salah aja. Terus saya cari-cari alasan. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan nama orang. Ibnu anak, Mas'ud. Mas'ud. Siapa nama kau? Ibnu Mas'ud. Bukan nama anak Mas'ud. Nama dia Abdullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna awwala ma dakhala naqsu. Inna, sesungguhnya, awwala yang pertama, ma dakhala yang masuk, pertama kali yang masuk, an-naqsu, asal kata naqsu kekurangan. Tapi di sini maksudnya sebab hancurnya Bani Israel. Yang pertama kali menyebabkan hancurnya Bani Israel, ala Bani Israel, annahu kana ar-rajul, ada seorang laki-laki, yalqar rajula, berjumpa dengan laki-laki,
Kenapa yang pertama rajulu? Kenapa yang kedua rajula? Rajulu yang pertama fa'il. Rajula yang kedua maf'ul, objek. Objek baris fathah, baris atas kalau dia mufrad. Fayaqulu, dia berkata. Apa kata dia? Ya haza, ente, ittaqillah, takutlah pada Allah. Kalau nampaknya orang minum khamar, takutlah kau pada Allah. Nampaknya orang berzina, takutlah kau pada Allah. Ittaqillah, tinggalkan. Tinggalkan. Ma tasna'u, apa yang kau buat ini tinggalkan, jangan buat lagi. Fa innahu la yahillu laka, la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Tak halal kau melakukan ini, haram. Itu pas pertama kali jumpa. Summa yalqahu minal ghad, summa kemudian yalqahu, jumpa lagi, minal ghad, besok. Wa huwa ala halihi, orang itu tetap mabuk, orang itu tetap berzina, orang itu tetap berjudi. Ala halihi, macam kemarin juga. Fala yamna'u, tak dilarangnya lagi. Kenapa tak dilarangnya? Mungkin dia capek, mungkin dia lelah, mungkin dia letih. Fala yamna'u dzalik. Ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, dibiarkannya orang itu sebagai akilahu, kawan makan, wa syaribahu, kawan minum, wa qa'idahu, kawan duduk. Pas pertama kali kos-kosan, nampak kawan sebelah ni bawa cewek. Apa kata mahasiswa baru tadi? Ittaqillah, takutlah kau pada Allah. Wada' ma tasna'u, tinggalkan yang kau lakukan. Jangan kau bawa lagi anak gadis orang. Besok tengoknya lagi orang baca, capek udah. Udahlah, yang penting udah kasih tahu. Habis itu akrab pula dia. Akilahu, sama-sama makan, wa syaribahu, sama-sama minum, wa qa'idahu, sama-sama duduk-duduk. Kalau udah sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama duduk, sanggup lagi kita ngelarang dia? Sungkan, tak enak hati, segan. Itu dah budaya Indonesia. Kalau kata orang Sunda apa Jawa ya, keu pakeu, segan, sungkan, tak enak hati. Kenapa? Karena udah sama-sama makan, sama-sama duduk, sama-sama minum. Falamma fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan itu, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, maka hati mereka itu sudah, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, hati mereka sudah merasa nyaman, sudah. Kalau sebelum itu ganas dia, galak dia, habis itu dia udah. Maka turunlah ayat. Apa bunyi ayatnya? Lu'inal ladzina kafaru, lu'ina, dilaknat, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min Bani Israel, dari Bani Israel, ala lisani Daud, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa anak Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika, itu sebabnya, bima, karena asau maksiat, wa kanu ya'tadun, mereka melampau batas. Ini jangan ditempuh haram, ditempuhnya melampau batas. Itu untuk tempat duduk perempuan, ini laki-laki, tiba-tiba duduk laki-laki ke sana, itu namanya melampau batas. Yang menetapkan batas ini siapa? Allah. Apa perbuatan mereka? Kanu, mereka, la yatanahawna, tidak melarang, tidak saling melarang, an mungkar, perbuatan mungkar. Apa beda yanhauna dengan yatanahawna?
Saya melarang antum. Searah, itu namanya yanha. Tapi kalau saya melarang antum, pas saya silap, antum melarang saya, itu namanya yatanahawna. Musyarakah namanya. Saling berkongsi. Kanu la yatanahawna, mereka tidak saling melarang. Mabuk kau mabuklah, judi kau judilah, zina kau zinalah, slot kau slotlah, game online lah, tak peduli. La yatanahawna an mungkarin, perbuatan mungkar. Fa'alu, yang mereka lakukan. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Bi'sa, seburuk-buruk. La bi'sa, amat sangat buruk. Lamnya itu lam taukid. Sangat buruk makanu yaf'alun, perbuatan mereka itulah perbuatan yang sangat buruk. Tara, kau tengok. Tara, kau tengok. Kasiran, mayoritas minhum, mayoritas mereka. Ada memang yang baik ada, tapi mayoritas mereka tak baik. Yatawallawna alladzina kafaru, mereka ikut orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Sampai ayat fasiqun, mereka itu adalah orang yang fasik. Summa qala, kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi? Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, jangan kalian buat macam perbuatan Yahudi ini, jangan kalian ikut. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna, asal katanya ta'muru, masuk fi'il ta'muru, antum ta'muruna, masuk lam taukid tambah nun taukid. La ta'murunna, kamu sungguh pasti, taukid, bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhawunna, larang orang buat mungkar. Wala ta'khudunna, tarik, ta'khuz, tarik, pegang. Apa yang dipegang ini? Ala yadiz zalim. Kalau nampakmu ada orang zalim, tanah orang miskin, datang pengusaha, diurusnya surat izin ke Jakarta, dapatnya karena disogoknya, mau diambilnya tanah ini, tahan tangannya. Wala ta'khuzunna ala yadiz zalim, tahan tangan orang yang zalim. Laki-laki gagah tegap menempeleng istrinya, anak perempuan, anak tirinya, segala macam, tahan tangannya. Makanya nahi mungkar itu perlu tangan yang kuat, kekuasaan. Ustadz, saya selesai S1 SH di masjid dulu Ronggowarsito. Tahu, saya baru selesai SH Pak Ustadz. Terus saya mau pindah ke Fakultas Syariah ngambil S1 lagi. Untuk apa? S1 ditumpuk banyak-banyak. Kau ambil S2 ke Leiden Belanda, habis itu kau lanjut lagi S3 doktor dari Leiden Belanda, S1 hukum kafir, S2 hukum kafir, S3 hukum kafir. Untuk apa Pak Ustadz? Kaulah yang bisa membela kalau terjadi pengambilan tanah-tanah di Riau ini. Kalau kau ambil Fakultas Syariah, balik membahas darah haid, darah nifas lagi. Jadi dianggapnya menolong agama Allah ini dengan Fakultas Syariah. Yang belajar Fakultas Syariah, dalami Fakultas Syariah. Tapi yang konvensional ini, mesti dia belajar ke Belanda. Kenapa? Karena hukum positif kita pakai hukum Belanda. Macam mana kau mau membela masalah kasus tanah di Riau? Iya Pak Ustaz. Sejak itu tak ada jumpa lagi, tak lanjut tak tidak. Jadi coba berpikir itu, jangan berpikir sempit. Pas saya cuci mobil di Jalan Paus, duduk, datang bapak-bapak. Ustadz Somad, ya. Saya ini doktor hukum Pak Ustadz. Hukum apa?
hukum konvensional. Saya buka LBH, lembaga bantuan hukum anak yatim, fakir miskin, duafa, orang kampung tak ada duit, gratis. Nah, ini baru mantap. Kalau ada kasus pencaplokan tanah, berkolaborasi pengusaha yang punya duit dengan penguasa yang rakus duit, nah inilah yang membela. Ditahannya tangan orang. Oh, jangan macam-macam memainkan tanah di Riau nih. Masuk kok ke lubang tanah nih nanti. Barulah orang takut. Antum yang di fakultas hukum, itulah tugas antum. Wala ta'khudunna 'ala yadiz zalim. Tangan orang zalim tahan. Wala ta'tirunnahu, alihkan tangan dia. Ini tangan dia mau mengambil tanah orang, alihkan tangan dia kepada perbuatan baik. Wala ta'tirunnahu 'alal haq, kepada perbuatan baik. Atra, dengan peralihan yang nyata. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra, kamu buat dia menolong perbuatan hak kebenaran. Kalau tidak kamu lakukan itu, la yatribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd, nanti hati kamu akan lunak terhadap orang yang zalim. Hati kamu nanti akan lunak terhadap orang yang buat dosa. Ustaz Somad itu pilih-pilih tamu itu. Kemarin kami mau bawa si Anu, bawa ini tak dikasihnya, tak dibukakannya pintu. Karena kalau ku terima, duduk aku sama dia, nanti hatiku lunak. Bukan cuma hatiku lunak, gigiku pun lunak. Tak sanggup lagi aku nanti bercakap. Bukan saya membuat-buat tuh. Nah, ini jadi antum tahu hadisnya. Ada orang-orang ini buat zalim dia, buat dosa dia, diajaknya kita makan, diajaknya kita minum, supaya apa? Supaya hati kita lunak. Namanya tertawan. Jangan sampai antum menjadi tertawan. Jangan sampai antum menjadi ustadz lembu cucu hidung. Tahu lembu cucu hidung? Asal dari cucu hidung nih ikut aja lah. Tak bisa lagi melawan. Apapun katanya mo. Pergi kita ke sana, mo. Di kampung mak saya dulu ada orang Jawa, ada orang kampung, orang Melayu. Jadi kalau ditanya, mau kita ke sana? Mau Jawa apa mau kampung? Kalau mau Jawa, tidak. Kalau mau kampung, iyo. Ya katanya, mau ke sana? Mau Jawa apa mau kampung? Mau, tidak. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menahan tangan orang, tidak mengalihkan tangan orang, tidak mengurangi kekuasaan orang zalim, maka nanti hati kamu akan lunak. Kalau sudah hati lunak, cakap pun lembut. Sebelumnya haram, zalim. Tapi kalau lunak, nah ini haram. Kalau bisa jangan. Nah, itu dah lakokna itu dah. Summa la yal'anannakum, setelah hati kamu lunak, la yal'anannakum, Allah pun melaknat kamu. La yal'anannakum, Allah pun melaknat kamu. Coba tengok hurufnya, la dengan nun. La yal'anan, pasti melaknat kamu, kama la'anahum, sebagaimana kama la'anahum, sebagaimana Allah melaknat mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Sebagaimana Allah melaknat mereka, begitulah melaknat kamu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis hasan. Tadi hadis hasan. Ini
dapat lagi hadis hasan. Terus ini hadis hasan. Nah, hadis hasan dari Tirmizi hadis hasan, Tirmizi hadis hasan. Dari situ dapat satu judul. Kalau kebetulan antum ada di Fakultas Usuluddin jurusan hadis, sudah 1 tahun tak dapat judul. Dapat satu judul. Apa judulnya? Hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi yang tidak disebutkan hukumnya. Dikumpulkan. Hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi yang tak disebutkan Imam Tirmizi hukumnya. Juga dapat diterima judul itu. Asal dosen itu tak sakit hati sama. Bagus judul kau ini, katanya. Bagus, ini belum ada yang nulis nih. Dapat dari mana? Waktu pengajian Ustaz Somad. Oh, langsung ditolak. Tak suka dia sama saya. Makanya jangan bawa-bawa saya. Jangan bawa-bawa. Tak semua orang suka sama saya. Wah, hadza lafzu Abi Daud. Hadza lafzu Abi Daud. Apa maksudnya? Yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini lafaznya diambil dari kitab Sunan Abi Daud. Jangan nanti waktu antum bandingkan dengan Sunan Tirmizi, loh, kok enggak sama? Berarti hafalan Imam Nawawi enggak kuat. Bukan hafalan Imam Nawawi tak kuat, kau tak paham. Lafaz yang ada di sini bukan diambil dari Sunan Tirmizi, tapi diambil dari Sunan. Walafzut Tirmizi, ini baru lafaz Tirmizi. Ini yang ada dalam Sunan Tirmizi. Tengok, hafal dia. Imam Nawawi waktu menyusun kitab ini tidak menengok kitab. Begini dalam Sunan Tirmizi, begini dalam Sunan Abi Daud. Wa fit Tirmizi, dalam lafaz Tirmizi, qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda. Apa bunyinya? Redaksinya sama, redaksinya beda, tapi lafaznya, redaksinya beda, tapi maknanya sama. Lamma waqa'at, lamma ketika, waqa'at terjadi, Banu Israel, waqa'at jatuh, Banu Israel fil ma'asi. Kalau satu maksiat, kalau banyak ma'asi. Ma'asi ini apa Ustaz? Maksiat. Ketika Bani Israel jatuh dalam perbuatan maksiat, apa yang terjadi? Nahathum ulama'uhum. Cara menerjemahnya, fa'ilnya dulu. Nahathum ulama'uhum, dibalik. Ulama mereka melarang mereka. Jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan berzina, jangan makan haram. Falam yantahu, dilarang ulama tapi mereka tak mau meninggalkan. Habis itu macam mana? Fajalasuhum. Inilah mulai. Fajalasuhum, diajaknya duduk-duduk. Haram. Ajak duduk. Ajak duduk-duduk. Bisa kami datang, Pak? Duduk-duduk. Jadi kalau ada model-model begitu, ada orang, kau sering ikut kajian Ustaz Somad? Iya. Aku mau duduk-duduk. Antum tengok dia. Kalau dia pelaku maksiat, mau duduk-duduk sama saya, itu berarti Yahudi. Otak Yahudi. Fajalasuhum fi majalisihim. Duduk-duduklah di majelis mereka. Setelah duduk-duduk, wawakaluhum, makan-makan. Sesudah makan-makan, wasyarabuhum, minum-minum. Kalau sudah makan-makan, minum-minum, berani lagi melarang? Kenapa? Mulut sudah berisi. Udah penuh kuah soto. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din.
Maka daraba pukul, ba'di qulub, hati mereka dipukulkan. Ini hati ustadznya tadi, ini hati umatnya tadi. Hatinya dipukulkan dengan hatinya. Apa maksud hati dipukul dengan hati? Khalata, makna daraba di situ khalata. Khalata, bercampur hati. Kalau udah bercampur hati, tak sedap hati, tak enak hati, sungkan hati. Aku sebetulnya tak setuju aku sama perbuatan dia. Kenapa tak orang? Tak enak hati. Jadi kalau nampak antum ada ustadz yang tegas, keras, lalu kemudian ada orang, itu nggak boleh ustadz itu begitu. Peminum khamar, pejudi, kepala-kepala daerah juga kan umat Nabi Muhammad. Dia mesti duduk bersama. Kau belum baca hadis ini. Memang dia umat Nabi Muhammad, tapi ustadz ini tak mau, dia hatinya ini nanti bercampur. Kalau udah bercampur lunak. Kalau udah lunak, siapa lagi yang melarang? Siapa lagi melarang? Tak ada lagi orang melarang. Dianggap dijengkalinya udah semua. Tahu jengkal? Bisa diukurnya semua. Ustadz ini, alah ustadz itu di mimbar aja itu berapi-api. Wajak kemarin minum kopi udah cair, udah selesai. Kalau ustadz ini, alah ustadz itu mau gelegar aja waktu tabligh akbar. Wajak kemarin sarapan pagi lontong sayur, lunak macam lontong tuh. Jadi dengan belajar hadis ini, paham kita kalau ada ulama bersikap keras. Supaya apa? Supaya jangan sampai semua orang ini hatinya bercampur sehingga orang melakukan perbuatan maksiat tak ada rem lagi. Bisa diukurnya semua. Alah, semua ustaz itu bisa kubayar, bisa kubeli itu. Wala'anahum, mereka dilaknat Allah. Ala lisani Daud, melalui lisan Nabi Daud. Wa Isa bin Maryam, dan Isa anak Maryam. Kenapa Daud dan Isa yang disebut? Padahal Bani Israel ini berawal dari anak Israel. Israel itu adalah Yakub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya Israel. Anak cucu Yakub namanya Bani. Kenapa tak disebut ala lisani Yakub? Kenapa lisani Daud? Karena di antara anak cucu Yakub ini yang paling tinggi jabatannya menjadi raja adalah Daud. Makanya orang barat menyebutnya King David. King David itu Raja Daud. Kita menyebutnya Nabi. Kenapa Isa? Karena yang terakhir jadi nabi dari keturunan Israel ini adalah Isa. Tapi nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Israel. Karena dia dari puak Ismail, bukan dari puak Ishak. Zalika bima, itu laknat itu turun gara-gara apa? Bima asau maksiat. Karena mereka maksiat. Maksiat itu artinya apa? Melanggar perintah Allah, itu maksiat. Wa kanu ya'tadun, mereka melampau batas. Hati ini tak ada batasnya. Akal pun tak ada batasnya. Hati tak berbatas, akal tak bertepi. Makanya orang kalau sudah masuk filsafat, ini filsafat, ini tasawuf. Tasawuf hati, filsafat otak. Rasionalis ini, spiritualis ini. Hati tak berbatas, otak tak bertepi. Bahaya. Batasannya apa? Syariat. Kau kenapa tak sholat? Aku sudah tenggelam dalam cintanya. Kalian masih lagi memikirkan tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aku sudah tak lagi bisa kubedakan kapan aku dalam sholat dan kapan aku di luar sholat. Karena aku sudah mabuk dalam cintanya. Tak berbatas. Batasannya apa? Syariat. Jadi kalau mau menengok orang sesat, orang nyasar, maka ukurannya adalah
syariat. Siapa yang punya kayu 1 meter, bawa kemari. Datang orang bawa kayu segini. Ini Ustaz, semeter. Mana pula semeter? Rasaku ini lebih dari semeter, Ustaz. Tidak bisa pakai rasa, kita pakai standar. Standarnya apa? 100 cm. Kalau kurang dari 100 cm, bukan 1 meter. Standar itu adalah syariat. Sekarang banyak orang mau meninggalkan syariat. Nah, itu syariat itu kulit-kulit kitab aja itu. Aku sudah sampai pada hakikat. Makrifat. Wah, mereba. Tahap-tahap sekarang kajian di sosial media itu. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Siapa yang sibuk dengan tasawuf, tidak belajar syariat, tak belajar fikih, faqad tazandaqa, maka dia bisa jadi zindik. Sibuk dengan tasawuf, tak belajar fikih, zindik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Siapa yang sibuk belajar fikih dan tak mengkaji tasawuf, faqad tafassaqa, bisa jadi fasik. Man jama'a bainahuma, yang selamat itu adalah orang yang menggabungkan antara keduanya. Itu ucapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitabnya yang terkenal Hikam. Kalau satu hikmah, jamaknya hikam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk. Wa kana muttaki'an. Sebelumnya Nabi bersandar. Ini orang Arab tuh suka duduk. Kalau dia duduk kursi, bukan duduk kursi macam ini. Orang tuh duduk di bawah. Kemudian ada bantal. Ditumpukan bantalnya. Namanya duduk muttaki'an. Duduk apa? Kalau bersandar kan begini. Nabi duduk. Duduk. Fajalasa Rasulullah, Nabi duduk. Wa kana muttaki'an. Biasanya orang kalau udah duduk nih serius. Kalau pas nyantai-nyantai, ya kalau udah serius, jalasa. Qala, Nabi berkata, apa kata Nabi? La, tidak. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah, demi yang diriku berada dalam kuasa Allah, hatta ta'tiruhum 'alal haqq, sampai kamu mengalihkan mereka ke dalam kebenaran. Dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, kamu tarik dia dari judi, dari zina, dari korupsinya itu kepada perbuatan baik, barulah kamu boleh duduk-duduk sama dia. Kalau tidak nanti hati kamu melunak, susah kamu bercakap sama dia. Jelas? Hatta ta'tiruhum 'alal haqq, sampai kamu bisa mengalihkan mereka. Atran, sebenar-benarnya, betul-betul beralih. Habis hadisnya. Sekarang penjelasan kalimatnya. Qauluhu ta'tiruhum. Ta'tiruhum ay ta'tifuhum. Kamu berlembut-lembut. Ta'tifuhum, berlembut-lembut. Al-'atf. Kalimat lainnya tasrifu, kamu alihkan mereka. Wala taqsurunna ay tahbisunnahu, kamu tahan mereka. Taqsurunnahu, kamu tahan. Tahan dia supaya jangan sampai melakukan perbuatan haram, zalim, maksiat. Hadis terakhir, supaya pertemuan akan datang kita pindah bab baru. Hadis 197, kalau ikut babnya hadis 14. An Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau sambung, Abi Bakrinis Siddiq. Dari mana datang huruf nun itu? Tak ada tertulis. Bid'ah ini nunnya. Itu namanya nun wiqayah. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Tak ada nunnya. Dari mana nun? Nun wiqayah. Wiqayah artinya menjaga. Abu Bakrin As-Siddiq. Cuma mana membaca?
Abu Bakrinis radhiyallahu an. Qala, dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah, kalian membaca ayat ini. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kamu. La yadurrukum man dhalla, orang yang sesat tak akan bisa menyesatkan kamu. Orang yang sesat tak akan bisa menyesatkan kamu, tak bisa memudaratkan kamu. Syaratnya apa? Izah tadaitum, kalau kamu dapat hidayah. Saya naik taksi, pakai masker, turun dari pesawat. Mau kemana Pak? Mau ke Parit Indah. Saya tinggal di Parit Indah, toko buku Amanah Parit Indah. Datang super taksi ini, dibawanya saya berputar Sudirman, terus sampai ke arah flyover dekat tepi Sungai Siak. Kira-kira bisa tak super taksi ini menyesatkan saya? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena saya tahu jalan. Pasti pas sudah lewat simpang itu saya tanya, kemana kita nih Pak? Berarti kamu mau mainkan argo. Ayat. La yadurrukum man dhalla, orang sesat tak bisa memudaratkan kamu. Syaratnya apa? Kalau kamu tahu jalan. Tapi kalau saya tak tahu jalan, dibawanya berputar, masuk pula ke Tanjung Uru, masuk pula ke... Habis itu baru dibalikkannya lagi ke Parit Indah. InsyaAllah kalau antum tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan. Ada jamaah kita macam kalian lah, waktu saya masih ngajar di Masjid Ronggo Warsito, Akramun Nas, dia mahasiswa. Kita ngajarkan simple aja. Azan, masuk masjid, tahiyatul masjid, qabliyah, salat. Habis salat, rupanya dia merasa, ngaji sama Ustaz Somad nih kurang dalam hakikatnya. Ngaji kulit-kulit aja nih. Pergilah dia ke Jawa. Sampai di sana dibawa orang itulah ke wali. Kita ngaji ke wali. Udah 2 kali azan tak sholat. Lama-lama dalam hati dia, dulu Ustaz Somad ngajarkan kalau azan sholat. Ini tidak musab. Berarti sesat ini. Berarti ini wali setan. Keluar dia. Keluar dihubungnya lagi saya. Mohon saya Ustaz, dihubungnya balik kaji syariat yang tak sampai ke hakikat. Saya baru pulang Pak Ustaz. Duduk kami di situ 2 kali azan tak ada sholat. Terus kami tanya, kenapa tak sholat? Dia sholatnya di Sidratul Muntaha. La yadurrukum man dhalla, kamu tidak akan bisa disesatkan orang yang sesat. Syaratnya apa? Izah tadaitum, kalau kamu tahu, ngaji tak usah banyak-banyak. Akidah benar, fikih benar, akhlak benar. Kenali bahwa 1 meter itu 100 cm. Itu aja pedoman. Nanti dimanapun antum mengaji, asal ada yang bilang bahwa 1 meter itu tak perlu 100 cm, asal agak-agak cukup 1 meter lah itu, sesat. Asal keluar dari syariat ini sesat. Ayo kita menemui wali Allah, kata seorang guru kepada murid-muridnya. Murid-murid, ayo kita jumpa wali Allah. Disebutkan dalam kitab Al-Luma' karya Imam At-Tusi. Kitab ini ditahqiq oleh Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Jumpalah orang ini menjumpai wali tadi dalam masjid yang sedang duduk beribadah. Pas duduk orang ini, dia pun meludah. Maaf, meludah. Langsung gurunya dia bilang, ayo kita pulang. Kenapa kita pulang? Karena ini wali setan. Loh, kita udah jauh-jauh datang mau jumpa wali Allah, baru kejap aja udah tahu wali setan. Dari mana Tuan Guru tahu dia ini wali setan? Karena dia meludah dalam.
asal bertentangan dengan syariat, hati-hati itu. Sekarang ini banyak bertentangan syariat, ngejek-ngejek syariat. Nabi Muhammad SAW membawa syariat. Wa inni sami'tu Rasulullah, aku, kata Abu Bakar, ini masih ucapan Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au, kalau dia menengok zalima, maf'ulun bih, kalau dia menengok orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, ditengoknya orang zalim, tak ditahannya tangan orang zalim tadi, au syaka, dikhawatirkan, ayya'ummahumullah, dikhawatirkan akan turun azab Allah, bi'iqabin, azab dari Allah subhanahu, dikhawatirkan akan turun azab Allah subhanahu. Kalau ada orang minum khamar, berjudi, berzina, riba, menyogok, makan haram, tidak kamu tahan, maka azab Allah akan merata. Ketika azab sudah merata, na'udzubillah. Sekarang kalau ada satu orang yang melarang perbuatan mungkar, akan dibilang resek, nyinyir, urus saja diri sendiri. Yang menyerang bukan satu dua orang, yang menyerang satu website, yang menyerang satu grup. Alah, usahlah cerita. Apakah berhenti kita nahi mungkar? Kenapa? Kita mau menyelamatkan, jangan sampai azab Allah. Rawahu Abu Daud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Wa Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa Nasa'i, ada dalam Sunan Nasa'i. Bi asanida sahihatin, sanadnya sahih semua. Ada satu kampung, suami-suaminya pergi keluar kota kerja. Suaminya keluar semua kerja. Kerja pabrik ini, kerja sini, kerja ini. Tak ada laki-laki di situ. Perempuan semua. Datanglah segerombolan perampok ke kampung. Maaf cakap, memperkosa bini-bini orang di kampung. Perkosa bini-bini orang. Maaf cakap. Ada satu yang tak berhasil diperkosa karena naik ke atas atap. Sembunyi dia. Setelah terjadi musibah ini, pergi perampok tadi. Pergi perampok, lalu kemudian turun dia dari atap. Cuman dialah yang tak berhasil kena. Tak lama sesudah itu pulang suami-suami. Sebelum suami sampai, maka semua istri-istri sekampung tadi berusaha untuk membunuh yang satu. Pertanyaannya, kenapa dia mesti dibunuh? Hah? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena dialah pemegang rahasia kecurangan. Begitulah sekarang kalau antum tahu kebenaran. Paham? Kalau antum mengungkap kebenaran, antum mesti dibunuh, antum mesti dihabisi, antum mesti dibuli, antum mesti dicari segala kekurangan antum. Kenapa? Karena sudah satu kolam, satu kampung ini sudah. Ini perempuan yang satu ini mesti kita habisi. Kalau tidak, terbuka semua rahasia kita. Paham? Kita sedang berada pada zaman kita mencium baunya, kita mendengar suaranya, kita merasakannya, tapi kita tidak boleh mengatakan ini kentut. Tercium baunya? Tercium. Terdengar suaranya? Terdengar. Tahu siapa yang kentut? Tahu. Tapi kita tak boleh mengatakan kentut. Kalau ada yang bilang kentut, semuanya mengatakan hoax. Tidak betul. Paham? Itulah yang sedang terjadi sekarang.
Apakah antum diam atau antum tetap bilang ini kentut? Walaupun antum semua diam, walaupun antum ngaji dengan saya dan antum mengatakan Ustaz Somad itu pendengarannya dan penciumannya memang udah agak rusak akhir-akhir ini. Saya tak peduli, karena saya beramal bukan karena kalian. Saya takut azab Allah turun. Saya akan tetap mengatakan sudah terjadi perkentutan di sini. Paham? Kalau turun azab Allah, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih ada saudara-saudara kita yang masih berani ngomong. Kalau tak berani, jangan ejek orang yang berani. Kalau takut, jangan ajak orang lain untuk ikut takut bersama. Cukuplah kau aja yang takut.